Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Rancangan Bujur Sakar Latin. Dengan anggota, saya sendiri Anita Lisatowi dan Jessica Baluk. Yang ketiga, Grace Nino Saban. Yang selanjutnya, Hestiana Malo dan Lediana Pelendo. Baik, dalam makalah ini kita akan membahas prinsip dasar dari bujur sangkar Latin, kelebihan dan kekurangan dari rancangan bujur sangkar Latin, dan yang ketiga, implementasi dari rancangan bujur sangkar Latin dalam menyusul dan menganalisis sebuah data. Definisi dari rancangan bujur sangkar Latin adalah suatu rancangan percobaan mampu mengelompokkan unit percobaan berdasarkan dua kriteria untuk setiap baris dan kolom secara sederhana. Rancangan bujur sangkar Latin merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan yakni baris dan juga kolom. Mengapa disebut sebagai rancangan bujur sangkar Latin? Dinamakan bujur sangkar Latin karena desain berbentuk bujur sangkar, dengan kata lain, jumlah taraf antara baris dan juga kolom sama dengan jumlah taraf perlakuan. Atau banyak kolom sama dengan banyak baris dan juga sama dengan banyak ulangan. Desain bersifat bahwa setiap perlakuan terdapat satu dan hanya satu kali dalam tiap baris dan satu tiap kelompok setiap kolom, sedangkan pengecekan dilakukan berdasarkan dua buah pembatasan yakni baris dan kolom. Yang berikut yaitu perlakuan diberi nama sesuai dengan huruf Latin kapital seperti A, B, sampai Z. Jika terdapat N buah perlakuan yang diteliti, maka rancangannya berlaku N kali N. Selanjutnya, kelebihan dari rancangan bujur sangkar Latin yaitu mengurangi keragaman galat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. Yang kedua, pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Ketiga, analisis relatif mudah. Dan yang terakhir adalah baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cangkupan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kekurangan dari bujur sangkar Latin yaitu banyaknya baris, kolom, dan perlakuan harus sama sehingga semakin banyak perlakuan, suatu percobaan yang diperlukan juga semakin banyak. Yang kedua, apabila banyaknya kelompok bertambah besar, galat percobaan, persatuan percobaan juga cenderung meningkat. Yang ketiga, asumsi modelnya sangat mengikat, yaitu bahwa jika tidak ada interaksi antara sembarang dua atau semua kriteria, yaitu baris atau kolom dan perlakuan, pengecekan diperlukan sedikit lebih rumit daripada pengecekan rancangan-rancangan sebelumnya. Yang terakhir, yaitu derajat bebas galatnya yang lebih kecil dibandingkan dengan rancangan lain yang berukuran sama akan menurunkan tingkat ketelitian, terutama apabila jumlah perlakuan berukuran kecil. Kita masuk dalam model linear. Nah, teman-teman bisa lihat dalam model linear itu ada rumusnya yaitu YIJK sama dengan mu ditambah alpha I ditambah beta J tambah tau K dan ditambah dengan epsilon IJK. Nah, yang di mana I sama dengan J sama dengan K sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai R. Dan teman juga bahwa I itu adalah banyaknya baris, kemudian dia adalah banyak kolom, dan K adalah banyaknya perlakuan. Dan ini bisa termasuk dalam hipotesis untuk pengaruh perlakuan H0, di mana H0 tau 1, seterusnya sampai tau R sama dengan 0. Nah, perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang dimati. Kemudian H1 minimal ada 1K dengan tau K tidak sama dengan 0 untuk J sama dengan 1, 2, sampai 5. Minimal ada perlakuan berpengaruh terhadap respon yang diamati. Next.
Kemudian selanjutnya hipotesis untuk pengaruh baris, di mana H0 alfa 1 sampai alfa R sama dengan 0. Di sini baris tidak berpengaruh terhadap resmen yang mati. Kemudian H1 minimal ada 1i dengan alfa i tidak sama dengan 0. Minimal ada baris berpengaruh terhadap respon yang diamati. Next. Kemudian kita masuk dalam hipotesis untuk pengaruh kolom. Di sini H0 beta 1 sampai beta R sampai 0. Di sini kolom tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Kemudian H1 minimal ada 1J dengan beta J sama dengan 0. Nah, di sini minimal ada pengaruh terhadap respon yang diamati. Next. Nah, di sini kita bisa melihat rumus dari faktor koreksi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galat. Teman-teman bisa lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada tabel sidik ragam atau tabel ANOVA yang sudah disajikan. Di sini ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung untuk perlakuan baris, kolom, dan galat serta totalnya. Teman-teman bisa lihat pada slide selanjutnya. Selanjutnya kita masuk dalam pengujian hipotesis. Kriteria keputusannya yang pertama H0 ditolak untuk perlakuan yang dimana F hitung lebih besar F alpha, dimana R kurang 1 dan R kurang 1 dikali R kurang 2. Kemudian yang kedua H0 ditolak untuk baris, dimana F hitung lebih besar F alpha, R kurang 1, dimana R kurang 1 dikalikan dengan 2. Kemudian yang ketiga H0 ditolak untuk kolom, yang dimana F hitung lebih besar F alpha, R kurang 1, R kurang 1 dan dikalikan dengan R kurang 2. Selanjutnya kita masuk pada efisiensi relatif atau ER dari RBSL, di mana besaran ini menunjukkan besarnya peningkatan ulangan yang diperlukan jika rancangan menerapkan RAG, di mana rumusnya itu ER sama dengan derajat bebas I ditambah 1 dikali derajat bebas B ditambah 3 per derajat bebas I ditambah 3 dikali derajat bebas B ditambah 1 dikali do kuadrat B per do kuadrat T. Untuk keterangannya bisa dilihat pada slide. Misal jika nilai ER-nya itu sama dengan 5, berarti untuk memperoleh sensitivitas RAG agar sama dengan RBSL, ulangan yang digunakan untuk menerapkan RAG adalah RAK adalah 5 kali banyaknya kolom yang digunakan dalam RBSL. Baik, kita masuk pada contoh aplikasi dari RBSL, di mana akan diliti kemampuan berproduksi 4 buah mesin, yaitu mesin A, mesin B, C, dan D. Untuk pembuat barang, di sini kami simbolkan X, apakah berbeda secara signifikan atau tidak. Produksi ini dipengaruhi oleh adanya operator berlainan dan adanya hari-hari kerja yang berbeda. Dalam hal ini akan dibuat rancangan dengan 4 operator sebagai kolom dan 4 hari kerja sebagai baris. Kemudian ambil mesin secara acak untuk ditempatkan dalam sel-sel bujur sangkar. Nah, data dari contoh ini dilihat seperti pada tabel, di mana total perulangannya itu sama dengan hari, ada 4 hari, dan operator itu ada 4, seperti yang terlihat pada slide, di mana pertanyaan di sini tentukan model dan hipotesis data percobaan di atas, dan lakukan analisis variansi dan buatlah tabel ANOVA-nya dan bagaimana kesimpulannya. Kita masuk pada penyelesaian,
di mana model tadi sudah dijelaskan, yaitu YIJK sama dengan mu ditambah alfa I ditambah beta J ditambah tau K ditambah epsilon IJK. Di mana hipotesisnya itu untuk yang hipotesis perlakuan, H0 tidak ada pengaruh perlakuan terhadap produksi mesin, H1 ada pengaruh perlakuan terhadap produksi mesin. Untuk hipotesis baris, H0-nya itu tidak ada pengaruh baris terhadap hari kerja, H1 ada pengaruh baris terhadap hari kerja. Untuk hipotesis kolom, di mana H0-nya itu tidak ada pengaruh kolom terhadap 4 operator, dan H1 ada pengaruh kolom terhadap operator. Baik, untuk tabel data pengamatan, teman-teman bisa lihat pada slide, di mana hari tadi ada 4 hari, dan operatornya itu sampai 4. Untuk nilai-nilai pada kolom hari pertama itu didapatkan dari mesin B dengan 36 barang yang dibuat, dan seterusnya untuk operator yang keempat sama seperti penjelasan tadi, di mana 85 ini adalah barang yang dibuat oleh mesin A. Untuk jumlah pada baris, teman-teman bisa lihat totalnya, jumlah kolom, dan jumlah perlakuan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada teman saya. Baik, kita akan lanjut menghitung derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, dan F hitung untuk dimasukkan ke dalam tabel ANOVA. Yang pertama itu kita akan menghitung derajat bebasnya, di mana derajat bebas total sendiri itu didapat dari total banyaknya pengamatan dikurangi dengan 1. Di mana total banyaknya pengamatannya itu ada 4 baris 4 kolom, jadi 4 dikali 4 sama dengan 16, dikurang 1 sama dengan 5. Lalu untuk rumus derajat bebas baris, kolom dan perlakuan itu sama, di mana banyaknya baris, banyaknya kolom, dan banyaknya perlakuan kita kurangi dengan 1, sehingga semuanya itu kita mendapat hasil yang sama, yaitu 3. Untuk derajat bebas skalatnya sendiri, itu rumusnya itu R kurang 1 dikalikan dengan R kurang 2, dan hasil akhirnya itu adalah 6. R sendiri itu adalah perlakuan. Next slide. Next. Oke, kita akan lanjut menghitung faktor koreksi. Rumusnya itu seperti yang sudah dipaparkan oleh teman Jessica tadi, di mana FK itu sama dengan Y kuadrat dibagi R kuadrat, kita dapatnya itu 44.415,5625. Lalu kita mencari nilai JK jumlah kuadrat dari jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, dan jumlah kuadrat perlakuan. Setelah kita mendapatkan hasil itu, kita tinggal memasukkannya di rumus jumlah kuadrat galat agar mendapatkan hasil akhirnya. Jadi di rumus jumlah kuadrat galat, kita masukkan hasil akhir dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat baris, dikurangi jumlah kuadrat kolom, dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Sehingga kita dapat 505,875. Setelah itu, kita akan langsung ke kuadrat tengahnya, yaitu kuadrat tengah perlakuan, kuadrat tengah kolom, kuadrat tengah galat, dan itu ada kekeliruan, harusnya itu kuadrat tengah baris yang di atas. Jadi kita akan lanjut ke slide berikutnya. Setelah itu kita menghitungnya untuk baris, kolom, dan perlakuan. Itu rumusnya juga sama, di mana untuk kuadrat tengah baris, kuadrat tengah kolom, dan kuadrat tengah perlakuan itu sama-sama dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Sehingga hasil akhirnya itu untuk F hitung barisnya itu 1,58, F hitung kolomnya itu 0,34, dan F hitung perlakuannya itu 19,18. Dan semua yang tadi dari derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, dan F hitungnya itu kita masukkan langsung ke dalam tabel ANOVA dan rumusannya. Seperti yang sudah tertera pada slide selanjutnya.
Oke, setelah kita menyusun tabel ANOVA-nya, kita bisa membuat kesimpulan di mana untuk perlakuannya sendiri, itu F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh perlakuan terhadap produksi mesin. Dan untuk barisnya sendiri, sebelumnya maaf ada kekeliruan tanda pada baris dan kolomnya, itu harusnya itu lebih kecil, di mana F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya itu diterima, artinya tidak ada pengaruh baris terhadap produksi mesin. Begitu juga dengan kolom, karena F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh kolom terhadap operator. Mungkin sekian hasil presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.